Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah Tuhan dan Tuhan atas hidup kami. Kami saat ini hendak belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus sebagai pemilik dari firman ini akan jauh lebih mengartikan dalam hidup kami, sehingga kami dapat berjalan dalam kebenaran-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, dan melakukan semua kebenaran-Mu untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya akan berbicara dengan tema kebaikan dalam perspektif orang percaya. Sekali lagi, temanya adalah kebaikan dalam perspektif orang percaya. Dan saya akan mendasari khotbah saya dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya setiap orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi, Matius pasal 5 ayat 16, demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya setiap orang yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kalau kita baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, dan lakukan firman-Nya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sebuah diskusi bersama dengan rekan-rekan saya dan teman-teman saya yang notabene-nya mereka bukanlah orang percaya yang berbeda dengan kita, saya pernah ditanya satu pertanyaan. Meskipun pertanyaan ini sangat sederhana, tapi itu menurut saya sangat berat untuk menjawabnya. Pertanyaannya adalah, agama apa sih yang memiliki kebaikan? Nampaknya memang sangat mudah pertanyaan ini, tetapi sangat berat untuk kita menjawabnya. Lalu dalam diskusi itu saya menjawab semua agama itu baik. Tidak ada yang mengajarkan kejahatan, tidak ada yang mengajarkan supaya kita melakukan yang jahat. Tetapi kita diajarkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kebaikan, tentu kita harus merujuk perspektif kebaikan dalam pemahaman orang pada umumnya. Bagi seorang petani, baik kalau hujan terus, karena tanaman yang ditanam oleh petani itu akan subur, panennya akan baik gitu ya. Tetapi bagi penjual es belum tentu itu baik. Bagi penjual es itu baik kalau musim kemarau terus, tidak ada hujan, karena pasti jualannya laku. Saya juga percaya bahwa bagi kita semua, bagi Bapak Ibu dan saya, baik kalau seandainya kita sehat dan panjang umur. Tetapi maaf, berkata bagi seorang pedagang peti mati, tentu itu tidak baik. Bagi dia akan sangat baik kalau banyak orang yang meninggal, karena dengan demikian dia akan jualannya akan laku. Itulah kebaikan dalam perspektif manusia pada umumnya. Kebaikan di sini sangat konsumtif. Menurut yang kita butuh saja kita mengukurnya itu menjadi baik. Ada juga kebaikan dalam perspektif yang bersifat parsial. Baik menurut saya, kalau menurut saya baik, menurut Anda tidak baik, bagi saya itu tidak masalah. Artinya bahwa kebaikan itu dibuat serelatif mungkin dalam perspektif manusia pada saat ini. Bapak Ibu, jika kita berbicara dalam perspektif kita sebagai orang percaya, kebaikan itu secara khusus dalam pembacaan kita tadi di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16, ternyata bahwa kebaikan kita itu berdampak langsung terhadap pengenalan setiap orang kepada Allah. Perhatikan bunyinya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya setiap orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kebaikan, esensi dari sebuah kebaikan, tentu kita mengukur kebaikan itu dengan berbagai ukuran. Orang mengukurnya kebaikan itu dari aspek mutu. Oh, ini baik kalau dia bermutu. Oh, ini baik kalau dia indah. Oh, ini baik kalau dia punya kualitas. Lalu kebaikan yang bagaimanakah yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16? Di sini kita dapat merujuk pada dua pemahaman bahasa asli, yaitu bahasa Yunani. Yang pertama, kebaikan itu dalam perspektif bahasa Yunani itu ada yang disebut agathos. Agathos itu baik kalau dia memiliki kualitas, memiliki mutu, memiliki dianggap bahwa dia yang terbaik. Tapi ada satu kata yang dipakai dalam bahasa Yunani tentang kebaikan, itu kata kalos.
Kebaikan itu selain dia punya mutu, selain dia punya kualitas juga harus punya daya tarik. Artinya kebaikan yang dimaksudkan di sini adalah kebaikan yang berdampak, kebaikan yang berpengaruh, kebaikan yang menarik setiap orang. Jadi ketika Tuhan mengatakan hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang supaya setiap orang melihat perbuatanmu yang baik, maka perbuatan baik yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan sekedar kualitas kebaikan, bukan sekedar mutu kebaikan, tetapi lebih dari keberdampakan dari kebaikan yang kita buat itu. Lebih daripada seberapa pengaruhnya kebaikan itu yang kita lakukan, yang kita pertontonkan, yang kita perbuat kepada sesama kita di sekitar kita. Kebaikan di sini bukan lagi menurut ukuran manusia yang mengklasterisasi kebaikan seperti yang telah saya sampaikan tadi, yang menganggap bahwa kebaikan itu hanya sesuatu yang bersifat relatif. Tetapi kebaikan di sini adalah ukuran ilahi, bahwa setiap kehadiran orang percaya maka berdampak langsung terhadap kehadiran Tuhan di dunia milik Tuhan ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesaksian hidup orang percaya hanya dilihat dari tindakannya. Kesaksian hidup orang percaya dilihat dari perkataannya. Kesaksian hidup orang percaya dilihat dari keberdampakannya. Jadi ketika Tuhan mengatakan hendaknya terangmu bercahaya di hadapan semua orang, dan mereka melihat perbuatanmu yang baik, maka ukuran kebaikan di situ bukan lagi ukuran yang bersifat manusiawi, tapi ukuran yang bersifat ilahi. Ukuran yang memberi pengaruh kepada sebanyak mungkin orang. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ingat sebelum Tuhan berbicara tentang kebaikan di sini disebutkan bahwa terangmu bercahaya. Bapak Ibu kalau kita belajar tentang terang ini luar biasa, bahwa kehadiran terang itu akan menunjukkan jalan kepada setiap orang. Orang tahu mana yang harus dilalui, dia bisa tahu mana di depan ada halangan atau tidak. Bahwa terang itu berbicara tentang ketika terang itu ada maka kegelapan itu tidak ada. Itu perspektifnya. Artinya di sini ketika kita berbicara tentang hendaknya terangmu bercahaya di hadapan semua orang supaya setiap orang melihat perbuatanmu yang baik, maka di situ yang dimaksudkan adalah bahwa kehadiran kita mampu berdampak langsung kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Lalu pertanyaannya sekarang adalah bagaimanakah saya harus menunjukkan terang kepada semua orang? Bagaimanakah saya harus menunjukkan kebaikan dari semua orang? Saya mau katakan kepada kita mulai dari hal yang paling kecil. From your family, dari keluarga dulu lah. Sebagai seorang ayah, hendaklah ayah yang mengajarkan perkataan, tindakan, perbuatan yang baik kepada anak-anak dan istrinya. Sebagai seorang istri, hendaklah menjadi seorang istri yang mampu mengajarkan perbuatan, perkataan yang baik kepada anak-anak dan suaminya. Sebagai seorang anak, hendaklah mempraktekkan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh orang tua dalam perspektif Kristiani, sehingga mereka mampu menampakkan cahaya mereka kepada setiap orang, kepada semua orang, sehingga perbuatan mereka melalui sikap mereka, perkataan mereka, tingkah laku mereka, gaya hidup mereka, setiap orang dapat melihat Bapa di surga. Setiap orang melihat Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kekristenan itu kita disebut imitatio Christi, imitasinya Kristus. Kita hadir untuk membawa terang Kristus ke dunia ini. Kita hadir untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Kita hadir untuk menyatakan Kristus di dunia ini. Itu sebabnya bahwa dirimu adalah suratan yang terbuka, dirimu adalah Injil yang hidup, dirimu adalah kabar baik yang menyatakan kebaikan Bapa di surga. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur Engkau telah memperdengarkan suara-Mu, memperdengarkan firman-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa Roh Kudus pemilik firman akan mengertikan lebih dalam lagi dalam hidup kami, sehingga kami dapat menyatakan setiap perbuatan kami sebagai terang ilahi yang mampu menyatakan kehadiran Bapa di surga kepada setiap orang. Berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, tangan Tuhan yang penuh kuasa dan berkasih telah menuntun, menyertai, menjaga, melindungi, memelihara beserta dengan mereka, anak mantu, cucunya selalu dalam keberkatan bersama dengan Tuhan. Berdoa untuk setiap pengurus GPP Taman Firdaus, Tuhan memberkati dengan melimpah setiap pengurus, setiap anggota jemaat. Tangan yang penuh kuasa dan perkasih telah menuntun, menyertai mereka bersama dan mereka dalam setiap aktivitas kehidupan mereka, sehingga mereka terus merasakan tangan Tuhan yang luar biasa bersama dengan mereka. Kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan kami taruh ke dalam tangan-Mu.
Tangan yang penuh kuasa dan berkasih telah menuntun, menyertai, menjaga, melindungi, memberkati, dan menjadikan hari-hari kami hari yang penuh dengan keberkatan, hari yang penuh dengan damai sejahtera. Dimuliakan namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.